Oke, teman-teman, kita balik lagi di Learning by Prompting. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi database gitu ya. Untuk database sendiri kita akan menggunakan MySQL atau MySQL gitu ya. Dimana biasanya mahasiswa-mahasiswa pakai MySQL untuk di lokalnya gitu. Biasanya kalau mahasiswa tuh seringnya pakai toolsnya itu Exam atau Laragon gitu kan ya. Nah, itu kan biasanya ada MySQL gitu. Nah, itu adalah database servernya. Nah, kita juga akan menggunakan MySQL di AWS ini. Jadi kita akan bikin koneksi database, terus kita akan bikin database-nya, kita akan bikin tabelnya gitu ya. Oke. Yang pertama seperti biasa yang harus teman-teman lakukan adalah sign in dulu. Setelah sign in, terus kalau sudah sign in akan langsung masuk ke sini. Kalau belum, teman-teman harus menginputkan username dan password-nya dulu gitu ya. Nah, berikutnya kita cari RDS. Nah, di sini kita menggunakan Aurora dan RDS gitu ya. Kita akan bikin database, relational database. Nah, di bagian sini teman-teman klik create database. Sebetulnya untuk regionnya sendiri itu teman-teman atau zone-nya sendiri teman-teman bisa sesuaikan dulu ya, tapi saya akan secara default dulu di sini gitu. Oke, kita create database. Nah, berikutnya di sini kita akan pilih standar create. Cut. And action. Oke, teman-teman. Nah, untuk database creation methodnya sendiri, cut and action. Oke, teman-teman, untuk database creationnya sendiri kita menggunakan standar saja ya, agar banyak pilihan yang bisa kita lakukan gitu. Kalau biasanya kalau isi create itu tuh, kalau dibaca di sini adalah use recommended best practice configuration. Nah, kita akan pakai yang standar aja agar kita bisa mengkonfigurasi lebih gitu. Oke, kita pilih MySQL karena kita akan menggunakan MySQL. Di bagian bawah sini untuk versionnya sendiri pakai 8.0, nggak jadi masalah. Nah, yang paling penting di sini template. Kalau teman-teman digunakan untuk production itu banyak pilihan nih. Ada multi available zone database cluster deployment. Di sini ada 3 nih, bisa kita pilih gitu ya. Jadi nanti ada database utama kita, terus ada standby, ada 2 standby. Terus kalau misalkan multi available zone DB instance itu ada 2 instance teman-teman ya, yang ready atau yang primary sama yang standby. Nah, tapi karena kita menggunakan yang free gitu kan ya, untuk uji coba ini kita pilih yang free dan itu hanya tersedia di 1 available zone. Jadi hanya ada 1 zone yang tersedia gitu untuk pilihan yang free ini. Gak apa-apa karena kita belajar gitu kan ya. Nah, berikutnya di bagian DB instance ini kasih nama
database-nya, misalkan ceritanya saya coba database 1 gitu. Saya akan bikin nama database-nya adalah coba database 1. Di bagian username misalkan saya isi dosen AI. Terus di bagian master password misalkan saya isi ini ya. Terus confirm. Nah, oke. Terus di bagian storage ini pilih yang SSD. Sebetulnya teman-teman bisa milih juga yang magnetic, tapi ini tidak direkomendasikan karena lambat ya untuk kecepatannya sendiri. Jadi teman-teman pilih yang SSD saja gitu. Ini ada perbedaannya nih, yang IO 1, IO 2, GP2, GP3 dan lain sebagainya, itu harus teman-teman cari tahu dulu gitu ya. Oke, yang berikutnya storage-nya 20 GB. Nah, di bagian sini ini penting teman-teman. Kalau teman-teman misalkan punya EC2 dan ingin terkoneksi langsung ke EC2-nya, itu bisa pilih yang ini. Nanti kita milih EC2 yang mana nih yang mau dikoneksikan. Tapi kalau tidak ada, klik ini. Karena pada praktik hari ini kita akan mencoba si database-nya itu kita akses dari lokal laptop kita gitu kan ya. Oke. Untuk ininya adalah IP versi 4. Berikutnya untuk subnet VPC-nya karena kita belum bikin, ya kita pakai yang default. Nah, di bagian sini tolong public access-nya di checklist ya, agar bisa diakses dari luar gitu. Oke, di bagian VPC security group ini karena kita belum bikin firewall, kita isi existing saja. Password authentication, kita akan pakai password authentication. Terus di bagian atas saya kayaknya ada yang kelewat. Nah, ini ya. Sebetulnya di bagian credential management teman-teman bisa menggunakan AWS Secret Manager. Ini lebih aman. Tapi pada kesempatan ini kita akan menggunakan password saja ya. Sementara kita akan menggunakan password. Terus kalau sudah, kita klik create database. Oke, ini yang coba lagi saya hapus dulu ya. Delete. Kita delete saya delete dulu yang ini. Oke, ini masih creatingnya lumayan lama teman-teman ya. Jadi silahkan teman-teman tunggu gitu ya. Sambil menunggu saya akan coba klik dulu coba database di sini. Nah, di sini kita akan coba pilih security ya teman-teman. Nah, ini security ini kita pilih, kita klik security-nya. Nah, terus di bagian security yang kita gunakan, security group yang kita gunakan adalah yang default karena kita belum bikin security kebetulan. Nah, ini kita klik. Nah, di sini inbound-nya teman-teman klik dulu gitu ya, inbound. Nah, harusnya teman-teman ini nggak ada nih, hanya ada satu gitu. Default-nya itu hanya ada satu ini. Nah, kita tambahkan aturan, terus kita pilih, karena kita menggunakan MySQL, kita pilih ini. Ini akan otomatis portnya menjadi 3306, itu port default dari MySQL gitu ya. Terus IP-nya kita pilih yang semua IP bisa ngakses. Kita save rules. Kita balik lagi ke RDS. Nah, di bagian sini kita coba cek instance. Ini masih creating. Kita tunggu. Nah, sambil kita tunggu, kalau misalkan teman-teman punya aplikasi untuk membuat koneksi dengan database, silahkan. Contoh misalkan Navigate boleh. Tapi kalau misalkan teman-teman yang biasanya menggunakan Visual Studio gitu ya, teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Nah, ini saya new window dulu. Ini saya close dulu ya. Nah, saya akan munculkan Visual Studio Code-nya. Oke, nah ini Visual Studio Code-nya teman-teman sudah muncul. Teman-teman pilih extension, nah yang ini nih, ini extension di bagian kiri layar gitu ya, teman-teman klik. Terus teman-teman coba cari database.
Nah, pilih yang ini. Terus teman-teman install. Tunggu hingga selesai. Nanti kalau sudah selesai, biasanya di bagian kiri di bawah extension ada database nih. Baru teman-teman klik gitu. Ini saya hapus dulu nih yang tadi. Nah, nanti akan seperti ini nih tampilannya. Kita balik lagi ke sini, ini masih creating. Kalau tidak salah setelah creating tuh nanti ada create backup kalau nggak salah. Oke, kita coba cek. Oke, ini sudah selesai teman-teman, sudah available. Kalau sudah available seperti ini artinya sudah selesai ya. Nah, berikutnya teman-teman klik di bagian database-nya. Terus di bagian bawah di sini ada endpoint. Sebelum itu amannya teman-teman pastikan lagi bahwa si security groupnya di bagian inbound itu sudah bisa diakses ya oleh publik gitu kan. Nah, sekarang teman-teman coba copy di bagian endpoint. Terus teman-teman coba buka si Visual Studio Code-nya bagian sini. Teman-teman klik create connection. Di bagian host teman-teman isi dengan endpoint yang tadi. Di bagian username isi dengan yang tadi sudah teman-teman isi. Terus di sini isi dengan password yang teman-teman tadi isi juga di bagian AWS-nya. Terus ketikkan connect. Nah, di bagian atas ini kalau sudah checklist artinya sudah terkoneksi ke AWS server database-nya. Teman-teman tinggal cek di bagian sini. Nah, ini udah masuk nih. Terus misalkan sebagai contoh kita mau bikin database. Udah, teman-teman tinggal klik tambah new database. Nah, misalkan di sini kita akan bikin database namanya, ini kita hapus dulu. Bisa DNA sequences misalkan gini. Oke, kalau sudah klik running yang atas ini, nah ini kita sudah bikin nama database-nya adalah DNA sequences gitu ya. Jadi ceritanya saya akan bikin di episode 3 saya akan bikin, atau episode 2 part 2 ya. Karena ini akan saya bagi 2 part. Di episode 2 part 2 saya akan bikin ketika teman-teman membuat aplikasi input DNA. Biar keren gitu ya, biar kita kayak peneliti-peneliti canggih gitu kan. Oke. Nah, di bagian bawah sini kita akan membuat sebuah tabel. Ini kan database-nya sudah bisa. Sekarang kita akan bikin tabel. Ini teman-teman ketikkan new tabel, ini bagian bawah ya. Misalkan kita akan bikin nama tabelnya create tabel, misalkan DNA sequence. Nah, ini saya pakai Copilot jadi langsung muncul. Ini timestamp-nya saya hapus. Ini ya. Jadi nanti ada ID, ada sequence, terus misalkan ada description deh biar agak kayak beneran gitu ya. Ini bukan, by the way bukan aplikasi beneran teman-teman deh, ini hanya nyobain. Description misalkan ininya teks aja deh, teks. Sorry. Nah, gini ya. Oke, kalau sudah teman-teman klik running. Nah, kalau sudah artinya kita sudah bikin satu tabel namanya DNA sequences gitu ya. Terus kalau diklik kolomnya apa, ada ID, tipe datanya integer, ada sequence, tipe datanya teks, ada description, tipe datanya teks gitu. Nah, dari sini sebetulnya kita sudah berhasil berarti membuat sebuah database beserta dengan tabelnya gitu. Oke, misalkan berikutnya ini saya close dulu. Oke, teman-teman, kalau sudah di bagian sini kita akan create, kita isi dulu, misalkan kita bikin query baru ya. Kita bikin query baru, misalkan insert Nah, ini karena saya pakai Google
Google pakai Copilot Pro ini langsung muncul rekomendasinya. Oke, saya menggunakan ini, terus kita klik run. Nah, nanti kalau sudah berhasil bisa teman-teman cek lagi di bagian sini. Nah, ini sudah masuk ya, 2 datanya sudah masuk. Ini kebetulan karena auto increment 4/5 tadi 1 2 3 nya udah saya bikin, tapi udah saya hapus lagi. Tuh ya. Oke. Nah, dari sini sebetulnya kita sudah berhasil membuat oke, saya malah buka Canva ya, sorry. Nah, kalau sudah seperti ini artinya teman-teman sudah berhasil input data ke database server di AWS-nya menggunakan RDS. Nah, sekarang kita akan coba misalkan kita balik lagi ke AWS-nya di bagian, kita cek di bagian, atau kita balik lagi ke database-nya dulu. Nah, sebetulnya ini CPU-nya sudah ada, terus ada 2 koneksi yang aktif gitu ya. Ini bisa dicek di bagian sini. Oke, itu saja teman-teman untuk learning by prompting kali ini. Di video episode 2 part 2 kita akan coba untuk membuat satu website sederhana, isinya adalah CRUD gitu ya, untuk agar teman-teman bisa mengimplementasikan sistem website teman-teman ke database server dikoneksikan gitu ya. Oke, itu saja teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita balik lagi di learning by prompting.